Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan menjelaskan berbagai hal mengenai pusat pertanggungjawaban keuangan. Ya, selamat menonton dan semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas mengenai pusat pertanggungjawaban keuangan. Sebelum saya membahas mengenai pusat pertanggungjawaban keuangan, saya akan membahas mengenai sistem hasil pengendalian keuangan, di mana di dalam sistem pengendalian hasil keuangan terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu pusat pertanggungjawaban keuangan. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran. Ketiga, kontrak insentif. Sistem pengendalian hasil keuangan memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama, tujuan keuangan merupakan tujuan terpenting dalam perusahaan yang berorientasi laba. Keunggulan yang kedua, pengukuran keuangan memberikan ringkasan pengukuran kinerja. Keunggulan yang ketiga, pengukuran pengendalian hasil keuangan relatif tepat dan objektif. Keunggulan yang terakhir, biaya yang lebih minim. Di dalam pusat pertanggungjawaban terdapat masalah transfer pricing. Masalah transfer pricing mengenai pusat laba atau investasi yang sering menawarkan produk atau jasanya kepada pusat laba lainnya dalam satu perusahaan yang sama. Dalam transfer pricing terdapat beberapa metode alternatif. Pertama, ada transfer pricing berbasis pasar. Kedua, ada transfer pricing biaya margin. Ketiga, ada transfer pricing biaya penuh. Dan keempat, ada transfer pricing yang dinegosiasi. Terdapat 3 tujuan transfer pricing. Pertama, memberikan sinyal ekonomi. Tujuan dari memberikan sinyal ekonomi supaya manajer dapat mengambil keputusan yang tepat. Kedua, memberikan informasi, yaitu untuk melakukan evaluasi kinerja kedua pusat laba dan manajer yang saling melakukan transaksi. Ketiga, harga transfer dapat digunakan dalam memindahkan laba antara lokasi perusahaan. Tipe pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban keuangan adalah pusat pertanggungjawaban di mana tanggung jawab seseorang individu itu diukur dalam istilah keuangan. Yang pertama yaitu pusat investasi. Pusat pertanggungjawaban yang dipegang oleh manajer yang bertanggung jawab baik untuk laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan line items yang dibuat untuk menghasilkan return tersebut. Yang kedua yaitu pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab pada beberapa pengukuran laba rugi yang berbeda antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya untuk menghasilkan laba tersebut. Yang ketiga yaitu pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan sebagai pengukuran keuangan dari output tersebut. Yang keempat yaitu pusat biaya atau biaya pengeluaran adalah pusat pertanggungjawaban terhadap elemen biaya. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa alternatif metode pada transfer pricing ini. Yang pertama yaitu transfer pricing berbasis pasar. Nah, di dalam harga transfer pricing ini dipandang sebagai harga yang paling independen karena tidak semua barang itu diperjualbelikan di antar divisi perusahaan. Yang kedua yaitu transfer pricing biaya marginal. Ketika produk dan jasa perantara bertukar secara internal pada biaya marginal, kita akan mudah menentukan kontribusi total yang dihasilkan oleh produk atau jasa tersebut. Nah, akhir untuk perusahaan secara keseluruhan itu dapat diukur seperti itu. Kemudian, total kontribusi ini sama dengan untuk harga jual dari produk atau jasa dari biaya marginal tahap akhir. Yang selanjutnya yaitu transfer pricing biaya penuh. Nah, di sini perusahaan menetapkan metode ini ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Namun, dalam metode ini memiliki sebuah kekurangan yaitu untuk penjual tidak dapat mengoptimalkan produksinya sehingga menimbulkan harga yang lebih tinggi dari pemasar. Yang selanjutnya yaitu transfer pricing yang dinegosiasi. Nah, ini beberapa perusahaan telah memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan tersebut untuk kepentingan transfer pricing. Nah, di sini untuk menghasilkan harga yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di dalam metode ini memiliki sebuah kelebihan yaitu melindungi otonomi dan konsistensi perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah variasi transfer pricing.
variasi transfer pricing ini terdapat dua hal, yaitu yang pertama transfer at marginal cost plus fixed lump sum fee, dan yang kedua dual rate transfer pricing. Nah, untuk yang pertama transfer at marginal cost plus fixed lump sum fee, yaitu dalam variasi ini harga transfer sudah dipatok pada biaya marginal dengan ditambah fee lump sum. Untuk yang kedua yaitu dual rate transfer pricing, yaitu dalam variasi ini pusat laba yang melakukan penjualan mencatat penjualan sesuai dengan harga pasar. Namun pusat laba pembelian membayar dengan harga sesuai biaya penuh atau biaya marginal. Selanjutnya adalah penggunaan simultan beberapa metode transfer pricing. Dalam penggunaannya, tidak mungkin menggunakan dua metode harga transfer yang berbeda secara simultan dalam pembuatan keputusan dan tujuan evaluasi, karena manajer membuat keputusan dengan jelas terhadap apa yang akan dievaluasi. Trade-off merupakan hal yang tidak terelakkan. Ketika perusahaan menggunakan metode harga transfer ganda, biasanya satu metode digunakan untuk tujuan internal, pembuatan keputusan dan evaluasi untuk mempengaruhi laba fiskal di seluruh wilayah hukum yang berlaku. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok 5 mengenai pertanggungjawaban keuangan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu kita berguna.